ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين sedang rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa istinabun nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di sini ada sebuah histori sejarah yang tentunya menjadikan milah sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni histori sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terkenal dengan bapak tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa dia mendapat gelar Khalilullah? Karena kecintaannya kepada Allah melebihi cinta kepada hartanya, bahkan melebihi cintanya kepada keluarganya. Sehingga saking cintanya kepada Allah, seluruh harta bendanya dia infakkan, dia sedekahkan untuk membantu mereka orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang fakir. Bahkan dia pun bernadar, jangankan harta benda, seandainya aku mempunyai anak, kalau Allah memerintahkan untuk dikorbankan, maka saya akan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Khalilullah, tentunya ini menjadi kecemburuan makhluk-makhluk yang lainnya.
Terutama ini iblis yang selalu menggoda manusia, seakan-akan tidak percaya Allah memberikan gelar Khalilullah kepada Ibrahim, sehingga iblis meminta kepada Allah untuk mengujinya kembali kecintaannya kepada Allah. Apakah dia betul Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada harta bahkan keluarganya? Maka saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan, diberikan anak yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dalam mimpi. Falamma balagha ma'usaya ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah menginjak balik, kemudian dipanggillah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, tadi malam ayahandamu bermimpi. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi. Kata Nabi Ismail, apa yang dimimpikan engkau ayahanda? Inni adbahuka. Kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Wahai Nabi Ismail alaihissalam, coba engkau pikirkan bagaimana menurut anda pendapatmu bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Jawaban anak yang soleh dan jawaban yang akan menjadi dia kelak Nabi dan Rasul. Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, seandainya memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan kau tunda-tunda, laksanakanlah. Laksanakanlah. Insyaallah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang sadar. Maka disinilah terjadi musyawarah antara anak dan keluarga tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang dalam mimpinya Nabi Ibrahim ini adalah merupakan wahyu Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka datanglah pada saat itu 10 Zulhijjah yang disebut dengan Aidil Adha. Nabi Ibrahim sebelumnya mempersiapkan tentunya pisau golok yang sangat tajam, setajam-tajam mungkin. Supaya apa? Supaya tidak terasa sakit apabila golok itu disembelihkan kepada Nabi Ismail. Dan tentu di sini godaan setan terus menggoda kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai Ibrahim, anakmu mau disembelih seteganya lah engkau untuk menyembelih anakmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan anakmu, apapun, kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan laksanakan. Maka dilemparlah itu iblis yang sekarang adalah merupakan bagian dari jamaah haji yang disebut dengan lempar jumrah. Begitu juga dia datang kepada istrinya Siti Hajar. Hai Siti Hajar, tahukah kamu anakmu itu dibawa ke sana untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa kamu gak tega? Seorang ibu yang mengandung dan anak satu-satunya untuk dikorbankan. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, apapun aku akan laksanakan. Pergilah kau iblis. Dilemparlah si iblis itu. Ini pun adalah merupakan bagian daripada melempar jumrah yang merupakan bagian hal yang harus dilakukan oleh jamaah haji di Makkahul Mukarramah. Sehingga pada saat itu 10 Dzulhijjah dibawalah Nabi Ismail alaihissalam dengan ditutup matanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dia menghunuskan pisau yang sangat tajam dan dengan memejamkan matanya. Siapa yang gak tega seorang ayah menyembelih anaknya? Tapi karena dia lebih cinta kepada Allah, apapun dia harus lakukan. Maka pada saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia bertakbir mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang terjadi? Iblis kaget. Ternyata Ibrahim benar-benar dia akan menyembelih anaknya, dan Allah memerintahkan malaikat
untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Ternyata begitu dihunuskan pisau yang sangat tajam itu, kemudian dibukalah mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi adalah seekor kambing. Allah tidak akan menyesatkan umatnya, apalagi menzaliminya. Allah hanya akan menguji sejauh mana kecintaan hambanya kepada Allah. Apakah dia lebih cinta kepada hartanya atau keluarganya? Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan bahwa dia lebih mencintai Allah dibandingkan cinta kepada harta dan keluarganya. Pantaslah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah. Nah, bagi kita bagaimana? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teruskan milah dari Ibrahim alaihissalam, maka diperintahkan untuk berkorban. Kita pun ditantang oleh Allah. Apakah kita lebih cinta kepada Allah atau hartanya? Allah tidak menyuruh kita menyembelih anak kita, tapi Allah menyuruh kita untuk menyembelih seekor kambing. Itu pun kalau mampu. Maka mari kita pikirkan, mau berbazar taruh. Lihat tabungan-tabungan kita yang ada di bank. Lihat emas-emas kita yang disimpan. Kita mampu membeli NMAX dengan harga puluhan juta. Kita mampu membeli Innova dengan harga ratusan juta. Tapi kita tidak mampu untuk membeli seekor kambing. Maka apa kata Nabi? Man kana lahu wasi'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa yang kau diberikan keluasan harta yang begitu banyak, tapi falam yudhi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallan, maka jangan dekat-dekatlah engkau ke tempat salatku. Oleh karena itu, yuk kita pikirkan, masih ada planning. Mari kita planning, rencanakan, masih ada 3 bulan 3 minggu ke depan. Insya Allah kalau kita ada niat, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dan kalau kita sekali sudah kurban, Allah akan terus memberikan tentunya pertolongan kepada kita. Allah memberikan rezeki untuk selalu berkorban. Itu ada sebagai bukti. Buktikan. Jangan hanya omong kita cinta kepada Allah. Buktikan sekarang. Allah hanya meminta dari sebagian harta kita untuk berkorban. Kalau kita mampu berkorban, berarti kita sudah memberikan, insya Allah kita lebih mencintai Allah dibandingkan harta dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.